Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Akbar Mario Junaidi, NRP 0116040039. Malam ini saya ingin melakukan analisis perbandingan tahanan yak akibat perubahan tinggi knuckle. Di sini saya membuat dua model, yaitu model pertama yang model asli yak sekian bentuknya, dan ini body plan-nya. Dan yang kedua, ini adalah model yang sama. Cuma ini knuckle-nya saya tinggikan 10 cm. Untuk desainnya tidak jauh berbeda, karena ini memang aslinya desainnya sama, hanya knuckle-nya saja yang berbeda. Kita lihat. Warnanya pun sama, masih belum dirubah. Nah, apa itu tahanan kapal yang akan kita bahas? Tahanan kapal itu adalah besarnya gaya yang harus diatasi kapal untuk menggerakkan kapal pada kecepatan tertentu. Nah, gaya ini dihasilkan oleh air. Makanya gaya ini disebut juga dengan gaya hidrodinamika. Kedua kapal yang kita testing ini memiliki ukuran utama yang sama. Panjang, lebar, tingginya itu sama, SAR airnya sama. Tapi hanya tinggi knuckle-nya yang berbeda. Bentuknya pun berbeda, tapi tidak jauh beda. Karena knuckle-nya hanya berbeda tinggi 10 cm saja. Nah, apa itu knuckle? Knuckle itu belokan yang ada di sini, yang ada di sisi kapal. Kebetulan ini kapalnya katamaran, jadi memiliki dua knuckle juga, memiliki dua lambung, dua knuckle. Oke, langsung kita testing saja. Caranya yaitu kita klik kanan pada model yang kita buat sebelumnya, klik kanan, open with, masuk resistance. Oke semua. Lalu model kedua, open with, masuk resistance juga. Oke. Nah, muncul layanan seperti ini. Untuk melakukan analisisnya, mari kita lihat di toolbar ada kolom analisis, kita klik, kemudian methods, kemudian kita centang dial 1, 2, dan 3 karena kita menggunakan yard, terus kita centang slender body-nya. Oke. Kemudian kita masukkan speed-nya. Ini hanya ring saja, jadi kita ingin mencoba berapa gitu, kita masukkan angkanya. Kita coba 0 sampai 5 knots. Ini satuannya menggunakan knots ya. Kemudian kita memasukkan efisiensi. Efisiensi ini kita perkirakan saja ya, efisiensinya 90%. Untuk model satunya kita lakukan hal yang sama, analisis, methods, sama ya, 1, 2, 3, slender body. Oke, speed-nya 0 sampai 5. Oke, efisiensinya 90% juga. Oke, kemudian kita kembali lagi ke model pertama, kita solve. Nah, ini sudah di solve. Lihat ke model kedua, solve juga. Kemudian setelah di solve, kita bisa melihat hasil analisanya di tabelnya. Di sini ada kolom speed, fruit number berdasarkan LWL, fruit number berdasarkan volume, dan ini 4 ini
menunjukkan resisten yang berdasarkan metode yang digunakan tadi. Untuk kolom yang ini menunjukkan hasil perhitungan resisten dengan metode del 12 dan resistennya ini dengan satuan kilonewton. Sementara ini sama-sama del 12, namun yang dihitung di sini adalah power, jadi satuannya kilowatt. Yang ini resisten menggunakan del 3, yang ini power menggunakan del 3. Kalau kita amati di sini, hasil dari metode del 12 baru muncul di kecepatan 3 knots dan fruit number LWL 0,157 dan fruit number volume 350. Sementara metode del 3 resistennya sudah muncul dari awal, namun di sini tidak muncul di tengah-tengah pada range kecepatan 2,125 hingga range kecepatan 2,875 dan baru muncul lagi di kecepatan 3 knots. Sekarang kita melihat grafik perbandingannya. Ya, begini perbandingannya. Resisten berdasar dan kecepatan. Jadi untuk del 3 ini sudah muncul dari awal, hilang, kemudian muncul lagi. Kalau del 1 dan 2 ini baru muncul di kecepatan 3 knots. Perbedaannya hanya sedikit. Mari kita lihat model yang satunya. Sama-sama tidak muncul di tengah yang del 3 dan yang del 12 baru muncul di kecepatan 3,25. Sekarang kita bandingkan hasil analisanya menggunakan Microsoft Excel. Untuk ini, nilai dari yang kenakalnya belum dinaikkan, kita sampai 5 knot, kita copy semua. Kecepatan. Yang ini knuckle asli, dan ini knuckle ditinggikan 10 cm. Ini del 1 dan 2, ini del 3. Kita buat tabelnya. Sekian. Setelah tabelnya sudah jadi, mari kita kopikan hasil analisa yang dimaksud resisten. Di sini yang knuckle-nya belum dirubah. Sekian. Kita kopikan. Kemudian yang del 3 resistennya kita copy juga. Kemudian hasil yang satunya yang knuckle-nya sudah dinaikkan 10 cm. Kita kopikan.
dan resistennya juga kita kopikan. Nah, ini tadi untuk yang dalam satuan kilonewton. Kita buat lagi tabel untuk membandingkan yang menggunakan satuan kilowatts. Ya, kita menggunakan dua tabel di sini. Yang ini juga kita isi. Sekarang kita bandingkan nilai resisten dalam kilonewton yang kenakal asli dan kenakal yang ditinggikan 10 cm. Nah, di sini yang pertama menunjukkan nilai itu yang delta 3 dalam kecepatan 0 ini yang kenakal asli resistennya lebih tinggi ya. Resistennya lebih tinggi daripada yang dinaikkan 10 cm. Kita lihat kemudian sama di angka di kecepatan 2 knots. Sama-sama bernilai 0 antara 2 knots sampai 3 knots. Kemudian menunjukkan lagi angka yang kenakal dinaikkan 10 cm ini 0,1 di kecepatan 3,25. Sementara yang kenakal asli baru menunjukkan hambatan di kecepatan 3,5 knots. Namun nilainya sama seperti yang kenakalnya ditinggikan 10 cm. Untuk bawahnya sama semua. Kemudian kita lihat yang satuannya kilowatt. Di kenakal asli sekian, yang delta 3 yang dikenakal ditinggikan 10 cm sekian, dan kita lihat ini yang kenakalnya ditinggikan 10 cm memiliki power yang relatif lebih rendah daripada yang kenakal asli. Kita lihat bawahnya juga, ini sudah muncul di angka 3 knots yang kenakal ditinggikan 10 cm. Namun kita lihat secara keseluruhan ini untuk yang kenakal dinaikkan 10 cm relatif nilainya tidak bisa diungkapkan lebih besar atau lebih rendah ya, karena pada range ini yang kenakal aslinya lebih kecil di angka mulai dari sini
Ini kalau kita amati antara kecepatan 3 knot hingga 4,7,5 knot. Ini yang knuckle yang ditinggikan 10 cm memiliki nilai power hambatan yang lebih besar daripada yang asli. Kemudian pada kecepatan 4,875 knot dan 5 knot, yang asli ini power hambatannya lebih rendah. Namun kita lihat di sini, semakin tinggi kecepatannya, semakin tinggi juga power hambatannya. Kita lihat angka berikut. Namun kecepatan ini tidak bisa diambil keputusan ya, karena ada suatu kecepatan yang knuckle aslinya ini hambatannya lebih besar. Pada suatu kecepatan yang lain, knuckle yang ditinggikan 10 cm hambatannya juga lebih besar. Dari data tersebut saya ambil kesimpulan bahwa 1. Kecepatan berbanding lurus dengan hambatan. Yang kedua, tinggi knuckle tidak menunjukkan korelasi karena data yang dihasilkan ini fluktuatif. Terkadang lebih tinggi yang knuckle asli, terkadang lebih tinggi yang knuckle ditinggikan 10 cm. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak ketidaksempurnaan.